Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Holin Arfi Fanani, kelas Alfa NIT 2002-0021, Prodi S1 Teknik di Dirgantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh perlakuan panas pada paduan titanium 6Al4V menggunakan senyawa asam sulfat H2SO4. Saat ini titanium dan paduannya banyak digunakan karena berbagai kelebihan yang dimiliki. Contohnya digunakan untuk material peralatan maupun material pada pesawat terbang. Titanium merupakan logam transisi dengan densitas yang tinggi dibandingkan dengan logam yang lainnya. Beberapa kelebihan dari titanium paduan antara lain yaitu titanium paduan lebih tahan terhadap korosi, lebih ringan, dan memiliki ketangguhan yang relatif baik dibandingkan dengan material lainnya. Rumusan masalah di sini yaitu satu, apa pengaruh perlakuan panas atau heat treatment dengan menggunakan senyawa asam sulfat H2SO4 terhadap sifat mekanik atau kekerasan pada material titanium paduan 6Al4V. Yang kedua yaitu apa pengaruh perlakuan panas atau heat treatment dengan menggunakan senyawa asam sulfat H2SO4 terhadap sifat mikrostruktur pada material titanium paduan 6Al4V. Untuk batasan masalah yaitu satu, menggunakan material titanium paduan 6Al4V. Kedua yaitu heat treatment pada suhu 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius dengan waktu penahanan 120 jam. Yang ketiga yaitu uji mikrostruktur. Untuk tujuan dan harapan yaitu satu, mengetahui pengaruh perlakuan panas dengan menggunakan senyawa asam sulfat H2SO4 terhadap sifat mekanik atau kekerasan pada material titanium paduan 6Al4V. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan panas dengan menggunakan senyawa asam sulfat H2SO4 terhadap sifat mikrostruktur pada material aluminium 6Al4V. Adapun manfaatnya yaitu mengetahui kekerasan dari pengujian heat treatment menggunakan senyawa asam sulfat H2SO4 terhadap sifat mekanik titanium paduan 6Al4V. Yang kedua yaitu mengetahui dari pengujian heat treatment menggunakan senyawa asam sulfat H2SO4 terhadap sifat mikrostruktur pada titanium paduan 6Al4V. Untuk proses perlakuan panas yaitu proses perlakuan panas bisa disebut juga dengan proses heat treatment atau merupakan proses untuk merubah sifat fisik dari suatu logam sehingga terbentuk karakter logam yang sesuai yang diinginkan. Proses heat treatment banyak jenisnya yaitu dari heating, holding, dan cooling. Pada penelitian ini heat treatment menggunakan variasi yaitu 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius dalam waktu penahanan 120 jam. Dan dilanjutkan dengan proses pendinginan cepat atau disebut juga quenching pada media air yang mengalir selama 10-15 menit. Pengujian weak loss yaitu pengujian yang mengukur laju korosi logam dengan cara membandingkan hilang massa yang terjadi dan dihitung dengan persamaan korosi rate. Berikut atau proses dari pengujian tersebut yaitu satu, mempersiapkan spesimen yang diberi perlakuan panas atau tidak. Yang kedua, timbang berat spesimen sebagai berat awal dalam skala 0,01 gram. Dan tiga, yaitu memasukkan benda ke dalam wadah yang dipisah sesuai perlakuan masing-masing spesimen. Yang keempat yaitu rendam dengan larutan asam sulfat. Yang kelima yaitu mengambil satu persatu spesimen tiap waktu 24 jam sehingga 120 jam. Yang keenam yaitu menimbang kembali spesimen dan dibandingkan dengan berat awal untuk mengetahui hilang massa yang terjadi. Pengujian struktur mikro, yaitu salah satu tujuan penelitian struktur mikro adalah mengetahui perubahan struktur fasa pada titanium paduan setelah mengalami korosi yang direndam dalam larutan asam sulfat H2SO4. Pengambilan gambar elektron merupakan prinsip kerja scanning electron microscope atau SEM
pengambilan tersebut didapatkan yang pertama yaitu elektron gun menghasilkan elektron beam dari filamen. Elektron gun yang digunakan adalah tungsten hairpin gun dengan filamen yang berupa lilitan tungsten yang berfungsi sebagai katoda anoda dan membentuk gaya yang menarik elektron menuju kanoda. Yang kedua yaitu lensa magnetic focus pada elektron yang menuju titik pada permukaan sampel. Yang ketiga yaitu sinar elektron terfokus memindai seluruh sumbu yang diarahkan oleh koil pemindai. Yang keempat yaitu ketika elektron mengenai sampel yang terjadi adalah hembusan elektron baik secondary elektron atau SE atau back strengthened elektron atau WSE yang dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam bentuk gambar pada monitor CR. Untuk hasilnya yaitu dari hasil pengujian pada benda yang diuji rendam tanpa dilakukan heat treatment selama 24 jam menunjukkan bahwa semua benda tidak mengalami korosi sehingga laju korosi masih terbilang netral atau 0,0 MB. Kemudian pada perendaman selama 48 jam material sudah mulai mengalami korosi yaitu sebesar nilai weight loss antara 0,01 gram atau 6,4 MPy untuk benda uji suhu 200 derajat Celcius serta 300 derajat Celcius dan 0,0 gram atau 12,9 MPy untuk benda uji non-heat treatment 100 derajat Celcius. Di hari berikutnya, benda diuji mengalami weight loss sebesar 0,04 gram atau 17,1 MPy. Selisih 0,01 dengan benda uji suhu 100 derajat Celcius dengan hilang berat yang terjadi 0,03 gram atau 12,9 MPy pada pengujian heat treatment 200 derajat Celcius pada benda uji mengalami hilang berat sebesar 0,02 gram. Sedangkan benda uji dengan perlakuan panas 300 derajat Celcius mengalami besaran weight loss yang sama dengan suatu hari sebelumnya, yaitu 0,01 gram atau 4,3 MPy. Pada perendaman 96 jam mendapatkan hasil benda uji tanpa heat treatment yang mendapatkan kenaikan laju korosi sebesar 0,06 gram atau 19,3 MPy. Lalu pada benda uji suhu 100 derajat Celcius terjadi hilang berat sebesar 0,03 dan menyentuh rate corrosion 9,6 MPy. Sedangkan benda uji yang diperlakukan panas pada suhu 200 derajat Celcius serta 300 derajat Celcius mengalami weight loss dengan besaran yang sama yaitu 0,02 gram atau 6,4 MPy. Nah, pada perendaman yang terakhir, laju korosi dialami oleh spesimen tanpa perlakuan panas sehingga hasil akhirnya yaitu 0,08 atau 20,6 MPy. Dan laju korosi terkecil dialami oleh benda uji yang diberikan heat treatment pada suhu 300 derajat Celcius dengan hilang berat 0,02 menyentuh angka 5,1 MPy. Diikuti sampel yang diberi perlakuan panas heat treatment pada suhu 200 derajat Celcius dengan laju korosi sebesar 7,7 MPy. Dan terakhir paduan titanium dengan perlakuan panas pada suhu 100 derajat Celcius mendapatkan angka 10,3 MPy. Selain perhitungan laju korosi, juga dilakukan pengamatan visual pada permukaan benda uji guna mengetahui jenis korosi yang terjadi pada paduan titanium. Berdasarkan pengamatan secara langsung, korosi yang timbul pada benda uji ialah pitting corrosion yang ditandai dengan adanya cekungan-cekungan ke bawah dan timbul uniform corrosion yang merata. Lalu dilanjutkan dengan pengujian dengan mikroskop. Di sini menggunakan mikroskop SEM EDX EVO 10 yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan perubahan struktur sebelum dan setelah benda uji mengalami peristiwa korosi. Benda uji yang di heat treatment dan tidak yang ditreatment dengan suhu 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius selama penahanan 120 jam dan digonceng menggunakan air yang mengalir selama 10-15 menit. Dari hasil tersebut didapatkan tidak banyak perubahan struktur mikro yang terjadi antara sebelum direndam dan setelah spesimen direndam
karena terlihat persebaran susunan struktur fasa alfa dan beta yang merata. Dan terlihat adanya daerah gelap berbentuk butiran dan daerah terang. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Abdul Aziz dan kawan-kawan pada tahun 2015, menyatakan bahwa daerah yang cenderung gelap tersebut adalah fasa beta, sedangkan bagian terang merupakan fasa alfa. Dari paduan titanium 6Al4V, fasa alfa memiliki struktur kristal heksagonal closed packet atau HCP. Sedangkan fasa beta memiliki body centered cubic atau BCC. Temperatur transisi dari alfa memiliki beta disebut beta transus, fasa alfa beta dari 1620 derajat Fahrenheit sampai di titik leleh 3130 derajat Fahrenheit. Nah, di sini kesimpulan dan sarannya, yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah yang satu, pemberian heat treatment pada benda uji akan berpengaruh terhadap percepatan laju korosi yang dialami suatu logam. Yang kedua yaitu pemberian perlakuan panas atau heat treatment terbukti mampu memperlambat terjadinya proses korosi titanium alloy. Yang ketiga yaitu keseluruhan uji titanium alloy dengan berbagai variasi suhu mengalami jenis korosi, uniform corrosion, dan pitting corrosion. Yang keempat yaitu berdasar pengambilan foto struktur mikro menggunakan SM, peristiwa korosi tidak berpengaruh terhadap perubahan struktur mikro pada benda uji titanium alloy. Yang kelima yaitu berdasarkan kalkulasi laju korosi menggunakan metode hilang berat, didapatkan hasil bahwa corrosion rate terbesar dialami oleh benda uji tanpa proses heat treatment dengan nilai 20,3 MPy. Dan laju korosi terendah terjadi pada paduan titanium menggunakan heat treatment pada suhu 300 derajat Celcius menyentuh angka 5,1 MPy. Saran untuk penelitian ini adalah yaitu yang pertama, pemberian heat treatment pada uji sangat berpengaruh pada benda uji tersebut, sehingga benda uji tersebut memiliki daya guna yang lebih lama. Yang kedua yaitu perlu dilakukan pengujian yang lebih lanjut. Yang ketiga tetap semangat dan jangan putus asa. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu kata dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.